Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yantisara. Saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu tentang perubahan iklim yang berbasis Internet of Things yang bertujuan untuk memprediksi iklim lahan pertanian eh, pada suatu kegiatan untuk bertanam atau berbudidaya pertanian. Di mana makalah ini saya buat yang dilatar belakangi oleh perubahan iklim yang gembor sekarang, biasa kita dengar ataupun kita sering disebut orang El Nino. El Nino adalah di mana fenomena yang disebabkan oleh peningkatan suhu. El Nino ini juga bisa menyebabkan kekeringan panjang. Jadi sangat signifikan sekali dampaknya untuk keberlangsungan berbudidaya pertanian. Adapun beberapa faktor tentang El Nino ini, yaitu perubahan iklim. Di sini bisa kita simpulkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, sesuai dengan PPT yang saya buat, bagaimana menerapkan algoritma analisis data yang efektif untuk meramalkan perubahan iklim lahan pertanian menggunakan data yang dikumpulkan oleh sensor Internet of Things. Di sini kita melakukan suatu alat. Alat ini diciptakan untuk mengetahui atau menganalisa atau memprediksi sedini mungkin uh, suatu iklim. Jadi kita bisa mengantisipasi. Kita tahu kapan waktu yang tepat untuk berbudidaya. Lalu yang kedua, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan analisis real time berbasis IoT di lingkungan pertanian dan bagaimana cara mengatasi masalah ini? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, uh, rumusan masalah dibuat PPT ini adalah untuk mengatasi masalah iklim yang berdampak pada lingkungan di pertanian. Lalu yang ketiga, bagaimana hasil analisis real time dapat membantu petani mengelola pertanian mereka. Di mana PPT ini bertujuan untuk memberikan menjelaskan tentang algoritma analisis data yang dapat digunakan untuk meramalkan perubahan iklim lahan pertanian. Kemudian mengevaluasi kendala yang mungkin dan menawarkan solusi. Lalu memberikan manfaat bagi petani karena integrasi hasil analisis real time dalam manajemen pertanian. Nah, ini adalah berikut sensor BME. Di sini ada BME. Ada definisi real time analisis berbasis iot. Analisis ini ya mengacu pada penggunaan perangkat sensor ya, perangkat sensor yang langsung terhubung ke internet. Ya, dia berupa suatu alat yang dapat mengumpulkan data iklim alat ini secara langsung. Jadi kita bisa membaca perubahan iklim atau fenomena-fenomena dari perangkat ini. Kemudian sensor BME, ya fungsi utama sensor ini yaitu mengukur suhu, kelembapan dan tekanan atmosfer. Jadi informasi sedini mungkin bisa kita dapat dari sensor BME ini. Kemudian ada sensor soil moisture. Nah, sensor ini digunakan untuk mengukur kadar tanah, kadar kelembapan udara di dalam tanah. Nah, bisa juga untuk menentukan kapan tanah memerlukan penyiraman. Jadi dari sensor ini kita tahu waktu yang tepat. Nah, kelembabannya pun bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, jadi dia lebih efisien ya, dalam mencegah kekeringan. Nah, jadi kita pun untuk menyiram tahu kita apakah air ini kelebihan air, apa dia kekenyangan air. Kadang kalau kita
menyiram terlalu banyak pun bisa menimbulkan patogen-patogen lain seperti jamur ya pada tanah. Kemudian pengumpulan data. Sensor-sensor ini terhubung ke jaringan internet ya teman-teman, memungkinkan pengumpulan data secara tepat waktu dan transmisi data ke platform pusat. Nah, dan juga mempunyai kemampuan untuk memonitor kondisi tanah secara langsung dan memungkinkan juga para petani-petani kita untuk mengambil tindakan cepat dan tepat saat perubahan kondisi. Oke, kemudian manfaat, manfaat dan tantangan. Ya, berbicara tentang alat-alat baru, ah, otomatis ya sudah ada manfaat keuntungan yang dihasilkan dari penerapan sistem ini. Termasuk peningkatan produktivitas pertanian, efisiensi penggunaan sumber daya, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Identifikasi masalah yang mungkin muncul selama proses implementasi dan operasional sistem, dan berikan solusi untuk saran untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, nah, untuk ini operasional sistem dan berikan solusi atau saran untuk mengatasi masalah tersebut. Karena alat ini masih baru, ya kita juga masih dalam tahap uji coba dan pengembangan. Apabila ini memang alatnya berfungsi secara baik dan terjangkau nanti, mungkin bisa diproduksi secara massal dan diterapkan pada petani-petani kita biar lebih mudah untuk melakukan budidaya. Dari kesimpulan PPT yang saya buat, yang pertama, petani dapat mengolah lahan pertanian mereka dengan lebih efisien dengan menggabungkan sensor BME dan moisture moisture FC28 ke dalam sistem analis real time. Jadi kita bisa memanfaatkan data suhu, kelembaban, dan kelembapan tanah, memungkinkan menyesuaikan strategi pertanian yang cepat dan tepat. Jadi dari alat ini, kita tahu dari kondisi iklim itu ah, jenis-jenis tanaman atau varietas apa yang cocok dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian memungkinkan para petani untuk merencanakan irigasi dengan lebih efisien, karena di sini mempunyai sensor kelembapan tanah, yaitu FC28. Ah, Dia mempunyai peran dalam mengukur kelembapan tanah tersebut. Ini mengurangi resiko kekeringan atau kelebihan air ya, sekaligus mendukung penggunaan sumber daya air secara berkelanjutan seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Ah, Bisa memunculkan akibat kelebihan air itu seperti bakteri ataupun kelembapan tinggi menjadi sarang fungisida ataupun jamur. Lalu C, para petani dapat membuat pilihan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi tanah dan iklim. Dapat mencakup pemilihan varietas tanaman yang tepat dan penjadwalan waktu panen yang tepat. Terima kasih. Saya sudahi PPT ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.